angket yang pertama adalah untuk menyimpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan program. Dan yang kedua adalah untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan metode lain. Dan yang ketiga adalah evaluasi program BK untuk mengambil sampling sikap atau pendapat dari responden. Tujuan angket pada umumnya adalah penggunaan angket dalam proses pembelajaran, terutama untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik, yaitu salah satu bahan dasar untuk menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka. Nah, manfaat angket itu sendiri yaitu untuk menggali teori-teori dasar dan konsep yang diperoleh dan ditemukan oleh para peneliti terlebih dahulu, mengikuti perkembangan zaman peneliti yang bidang yang akan diteliti, memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang akan dipilih, memanfaatkan data sekunder untuk menghindari duplikasi penelitian. Adapun jenis-jenis angket kuesioner yang terdiri dari 5 jenis. Yang pertama adalah angket terbuka, dan yang kedua angket tertutup, kombinasi angket terbuka dan tertutup, angket langsung dan angket tidak langsung. Selanjutnya adalah materi kedua tentang wawancara. Wawancara merupakan pengumpulan data berupa proses percakapan yang bersifat profesional. Sebaliknya bukan percakapan yang lazim digunakan sehari-hari. Wawancara atau interview berfungsi untuk menentukan latar belakang atau faktor penyebab terjadinya masalah yang dialami oleh konseling. Manfaat dan kekurangan wawancara. Berbagai manfaat wawancara untuk kepentingan pemahaman diri konseling diantaranya adalah untuk mengungkap langsung pandangan, sikap, dan pendapat individu atau konseling, mengungkap struktur kognitif dan makna kehidupan individu, dan mengeksplorasi informasi personal individu. Beberapa kekurangan wawancara yaitu tidak cukup efisien karena penggunaan metode ini membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih banyak. Nah, aplikasi prosedur pengadministrasian wawancara. Selama pengadministrasian pedoman wawancara, maka ada 3 tahap yang lazim ditempuh, yaitu persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis hasil. Tahap persiapan merancang mencakup langkah-langkah. Yang pertama adalah penetapan topik, dan yang kedua adalah penentuan variabel, dan yang ketiga adalah penentuan indikator, dan yang keempat adalah penentuan predikator, dan yang kelima adalah penyusunan pertanyaan item. Nah, aplikasi prosedur pengadministrasian wawancara. Tahap persiapan atau merencanakan, dan yang kedua tahap pelaksanaan atau tahap analisis hasil. Materi tentang observasi. Nah, observasi merupakan sebuah pengamatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sudah terjadi di lingkungan. Proses dalam mendapatkan informasi tadi haruslah nyata serta dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari observasi yaitu menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian, mengambil kesimpulan yang disusun menjadi sebuah laporan yang relevan dan dapat bermanfaat sebagai sebuah bahan pembelajaran atau studi. Jenis-jenis observasi bisa dibedakan menjadi 2 jenis. Jenis yang pertama yaitu partisipan dan observasi non-partisipan. Kelebihan dan kekurangan observasi.
Kelebihan memberikan informasi yang tidak mungkin dapat melalui teknik lain, memberikan informasi yang sudah didapat melalui teknik lain, dan dapat menjaring tingkah laku bila saat observasi tidak diketahui. Pengamatan bersifat selektif. Kelemahannya yaitu diperlukan waktu yang lama untuk memperoleh hasil suatu kejadian. Pengamatan terhadap suatu fenomena yang berlangsung lama tidak dapat dilakukan secara langsung, akan tetapi salah satu tingkah laku yang tidak diketahui objek observasinya yang dapat menyebabkan tidak alaminya pengalaman pedoman observasi dan cara merancang observasi, dan melakukan uji pedoman pencatat dan pengamatan hasil analisis. Ini merupakan sebuah cara mengukur derajat hubungan antara orang atau manusia. Nah, metode untuk menelusuri vektor energi dari hubungan interpersonal dalam grup serta menggambarkan pola dan bagaimana cara asosiasi individu dengan individu lainnya ketika berada dalam grup dengan tujuan tertentu. Tujuan dan teknik sosiometri yang pertama adalah mengakses hubungan interpersonal, mengenali data tentang hubungan antara pribadi yang mengidentifikasi kualitas tertentu. Yang kedua adalah mendeteksi perilaku sosial yang inkongruent sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi. Jenis-jenis pengukuran sosiometri yang pertama, kriteria khusus, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap orang lain dalam bentuk situasi tertentu. Dan yang kedua, kuesioner, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain bukan dalam situasi khusus. Syarat pengapresiasian sosiometri yang pertama, setiap anggota kelompok harus memahami situasi aktivitas yang dijadikan tema pengukuran sosiometri. Dan yang kedua, semakin dewasa usia individu yang diukur dengan sosiometri, hasilnya akan cenderung semakin konsisten dan valid. Dan yang ketiga, anggota kelompok harus saling mengenal sehingga dapat merefleksikan sikap dan perasaan tertentu yang selama ini cenderung dialami terhadap anggota kelompok. Bagian D yaitu anonim. Hasil pilihan tiap orang tidak boleh diketahui oleh anggota kelompok yang lain untuk menjaga kondisi psikologis anggota kelompok. Bentuk hubungan dalam sosiometri. Yang pertama, hubungan sosial segitiga. Yang kedua, hubungan sosial terpusat. Yang ketiga, hubungan sosial intim. Yang keempat, hubungan sosial berbentuk jala. Yang kelima, hubungan berbentuk rantai. Perkembangan bahasa 01 normatif, 02 skala bertingkat, 03 siap perang tua dalam perkembangan bahasa anak. Ahli Naomi Baron Santrok 2007, skala bertingkat siapa dia. Langkah penyusunan angket sosiometri. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan penggunaan angket sosiometri, dan yang kedua merupakan langkah awal yang penting dilakukan. C. Penggunaan guru pembimbing dapat menetapkan tipe. D. Angket sosiometri yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Menyusun angket sosiometri sesuai dengan pilihan tipe ditetapkan sesuai dengan tujuan pelaksanaan asesmen. Adapun langkah pengadministrasian sosiometri, yang pertama adalah persiapan, dan kedua pelaksanaan, tiga teori kognitif. Langkah pengelolaan dan analisis sosiometri memeriksa kelengkapan hasil angket, membuat tabulasi hasil, dan menghitung skor yang diperoleh. Membuat sosiogram, melakukan analisis sosiogram. Peran dan fungsi konselor.
Bagian A perencanaan, bagian B pelaksanaan, melakukan pengelolaan dari membuat tabulasi sosiogram, menghitung indeks pemilihan, hingga melakukan analisis hasil. Melakukan tindak lanjut dari asesmen dengan membuat program bimbingan layanan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Materi selanjutnya adalah biografis. Biografis secara etimologi adalah metode yang mempergunakan bahan yang berwujud tulisan mengenai kehidupan individu yang dipahami, baik itu tulisan yang dibuat oleh individu yang bersangkutan maupun yang dibuat oleh orang lain. Jenis-jenis metode biografi terbagi menjadi dua, yaitu biografi adalah tulisan yang mengenai seluk-beluk kehidupan orang yang ditulis oleh orang lain. Biografi terhadap yang ditulis biografinya. Autobiografi adalah tulisan yang mengenai gambaran tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh orang lain dalam hidupnya yang mempengaruhi perkembangan dan perbentukan pribadinya yang ditulis oleh individu itu sendiri. Autobiografi memiliki dua bentuk, yaitu autobiografi terstruktur dan tidak terstruktur. Beberapa hal yang dapat ditulis autobiografi antara lain yaitu cita-cita, pengalaman yang paling mengesankan, perjalanan hidup, buku harian, case history. Adapun kelemahan dan kelebihan autobiografis. Kelebihannya itu konseli merupakan data otentik. Hal ini dapat didasarkan pada asumsi bahwa konseli merupakan orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Data yang dikemukakan oleh biografis tentang pengalaman dirinya terhadap sesuatu hal. Data biografis diperoleh dari orang dekat dan konseli memberikan gambaran tentang hubungan konseli dengan sumber data yang bersangkutan. Adapun kekurangannya yaitu konseli cenderung tidak menceritakan kekurangan yang ada pada dirinya. Sumber data yang dekat dengan konseli terutama dalam hubungan emosional bisa jadi tidak menceritakan kekurangan konseli. Materi selanjutnya adalah tes inventorio. Tes inventorio adalah tes-tes yang terutama menggunakan paper dan pensil untuk menentukan karakteristik kepribadian, minat, sikap, dan nilai-nilai. Tujuan tes inventorio untuk membantu mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan, perkembangan anak, klinis industri, deskripsi, dan penggambaran yang lebih intensif dari subjek prediksi untuk meramalkan perkembangan klien. Manfaat dari tes inventorio sangat berguna untuk mengetahui karakteristik kepribadian seperti minat, penyesuaian diri, motivasi, dan prasangka. Jenis-jenis tes inventorio yaitu tes Pauli, tes Kreaplin, dan tes EPS. Langkah-langkah inventory. Yang pertama, identifikasi tujuan ukur, operasionalisasi konsep, pelaksanaan dan pemilihan format stimulus, penulisan item dan review item, uji coba, analisis item, komplikasi seleksi item, pengujian rehabilitas fasilitas, dan komplikasi format final test minat inventorio. Materi yang ketujuh adalah AUM umum. AUM adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengungkap masalah-masalah siswa, mahasiswa, dan masyarakat secara menyeluruh dan mengungkapkan masalah-masalah umum. Tujuan dari AUM adalah untuk memikirkan masalah yang dihadapi oleh klien, pengelompokan masalah dalam bidang masalahnya untuk format SLTP, SLTA, mahasiswa dan masyarakat. Alat ungkap yang didesain untuk mengungkap 10 bidang yang dihadapi klien. Yang pertama adalah jasmani dan kesehatan, yang kedua adalah diri pribadi, hubungan sosial, ekonomi dan keuangan, karir dan pekerjaan, pendidikan dan pelajaran, agama dan nilai moral, hubungan muda-mudi, keadaan dan hubungan dalam keluarga, waktu senggang,
Cara pengadministrasian beberapa hal yang perlu mendapat penekanan dalam pelaksanaan pengadministrasiannya adalah petunjuk pengerjaan lembaran respon terpisah dan waktu untuk pengerjaan. Materi yang terakhir adalah AUM PTSDL. AUM PTSDL adalah alat untuk mengungkapkan masalah-masalah secara khusus yang berkaitan dengan upaya kegiatan belajar peserta didik di sekolah maupun di rumah dan di tempat lainnya. Oleh karena itu, settingnya berkaitan dengan proses belajar di sekolah, maka AUM PTSDL dipergunakan oleh guru peserta didik. Dan fungsi dari AUM PTSDL yaitu untuk membantu guru BK atau konselor dalam menentukan layanan bimbingan dan konseling, mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan belajar peserta didik, membantu peserta didik yang bermasalah dalam penyelesaian masalah belajarnya sebagai dasar penyusunan program layanan konseling. Langkah pengadministrasian AUM PTSDL yang pertama yaitu perencanaan, dan kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah pengelolaan hasil. Cara mengerjakan AUM PTSDL peserta didik diberikan buku PTSDL. Yang pertama adalah peserta didik dipersilahkan mengisi identitasnya pada lembar jawaban, dan yang kedua memperkenalkan kegunaan, tujuan, dan manfaat diselenggarakannya AUM PTSDL, dan yang ketiga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempertanyakan berbagai hal yang belum jelas menurut peserta didik. Yang keempat, peserta didik dipersilahkan mengerjakan AUM PTSDL. Yang kelima, PTSDL meyakinkan peserta didik untuk membaca dengan cermat dan memilih jawaban yang sesuai. Dan yang keenam, waktu pengerjaannya itu 1 jam pelajaran atau 45 menit. Nah, peran dan fungsi konselor yang pertama, perencanaannya itu mulai dari menetapkan tujuan pelaksanaan asesmen dan menetapkan peserta didik sebagai sasaran asesmen, menyelidiki buku dan lembar jawaban AUM PTSDL. Yang kedua, pelaksanaannya yaitu memberikan verbal setting atau menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data, memadu peserta didik. Dan yang ketiga, melakukan pengelolaan data kuantitatif mulai dari menghitung hasil dengan menggunakan format spesifik dan menetapkan peringkat presentase, membuat grafik presentase masalah belajar dan mutu belajar. Dan yang keempat, melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen dengan membuat program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Implikasi hasil aplikasi instrumentasi dalam pelayanan konseling yang pertama, perencanaan program konseling, dan yang kedua, penetapan peserta layanan, yang ketiga sebagai isi layanan, dan yang keempat, tindak lanjut layanan. Adapun kelebihan dan kekurangan AUM PTSDL yaitu kelebihannya validitas rehabilitas yang tinggi, memudahkan peserta didik menggunakan mutu belajar dan masalah belajar yang dimiliki, mempermudah konselor atau guru pembimbing untuk melakukan analisis dan sintesa data. 4. Software program pengelolaan AUM akan mempermudah dan mempercepat konselor melakukan proses pengelolaan AUM PTSDL. AUM PTSDL memiliki banyak manfaat, antara lain konselor lebih mengenal mutu belajar dan memahami masalah peserta didik yang membutuhkan bantuan segera. Sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang banyak untuk pengelolaan hasil yang diungkapkan melalui AUM PTSDL masih bersifat umum.